Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 kelas C6 Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Saya Silvi Fitri Utami dengan nomor pokok mahasiswa 10120157. Saya Aprila Supriyani dengan nomor pokok mahasiswa 10120183. Saya Heru Albiansah, NPM 10120167. Saya Lutfi Fitriah dengan nomor pokok mahasiswa 101201551. Maka nama saya Lisma Laila Hafsi, saya dari kelas C6 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201521. Pengertian perencanaan sumber daya manusia merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan dalam organisasi guna menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. Perencanaan sumber daya manusia bermanfaat bagi perusahaan dalam berbagai hal, yaitu yang pertama, membantu manajer mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Yang kedua, manajer bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan, perencanaan sumber daya manusia memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Persediaan tenaga kerja saat ini. Langkah paling awal yang bisa dilakukan dalam memulai perencanaan SDM yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Penilaian ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek SDM, seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompensasi, dan lain sebagainya. Dan kedua, kebutuhan SDM di masa mendatang. Langkah selanjutnya, dari perencanaan SDM, yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah hal ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Dan yang ketiga, perkiraan permintaan SDM. Kemudian, HR bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat demand forecast atau perkiraan permintaan. Dalam langkah ini, penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Dan yang keempat, strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand SDM, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. Strategi yang dibuat tentunya harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. HR bisa melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing, pelatihan, manajemen SDM, hingga melakukan perubahan kebijakan terkait SDM. Di sini ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama ada pertumbuhan atau growth. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan SDM, penting juga bagi para HRD untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget atau perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak SDM? Yang kedua ada perubahan atau change. Perubahan bisa terjadi kapanpun. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, usahakan agar HR memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Yang ketiga ada teknologi. Di era yang didominasi oleh teknologi ini, penting bagi HR untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Menurut Jackson dan Keller 1993, perencanaan sumber daya manusia yang tepat membutuhkan langkah-langkah tertentu berkaitan dengan aktivitas perencanaan sumber manusia menurut organisasi modern. Langkah-langkah tersebut meliputi
Untuk yang pertama, pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang diekspektasikan bagi perencanaan bisnis masa depan. Nah, untuk yang kedua, mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Nah, dari keempat tahapan tersebut dapat diimplementasikan pada pencapaian tujuan jangka pendek kurang dari 1 tahun, menengah 2-3 tahun, maupun jangka panjang lebih dari 3 tahun. Pertama, terlalu cepat merekrut. Proses rekrutmen tenaga kerja yang baru harus melalui serangkaian tahapan seleksi dari perusahaan. Masalah yang sering terjadi adalah manajer yang tidak teliti dalam melakukan proses rekrutmen ini. Mereka hanya sekedar mengisi kekosongan posisi yang kosong dengan pegawai yang mendaftar tanpa memperhatikan kualifikasi yang diperlukan. Alhasil, kinerja tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, tidak mengalokasikan sumber daya yang cukup. Rekrutmen pegawai tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, belum lagi untuk pelatihan karyawan baru. Apabila pelatihan gagal dilakukan karena kurangnya biaya, bisa jadi banyak pelanggan kabur karena tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, gagal mengatasi masalah kinerja. Kegagalan perusahaan dalam mengatasi masalah kinerja berarti secara tidak langsung membenarkan perbuatan karyawan yang berbuat salah. Jika hal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan perasaan tidak puas dari karyawan yang bekerja dengan baik. Yang keempat, sembarangan melakukan PHK. Inilah masalah utama yang kerap terjadi hingga saat ini. Banyaknya karyawan mengalami PHK karena hubungan yang tidak baik dengan manajer, padahal kinerjanya bagus. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mengapa perusahaan harus melakukan PHK. Namun dengan mekanisme yang tepat, diantaranya ketidakmampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawan karena penurunan omset dan lain-lain. Namun jika ada pegawai yang bekerja tidak sesuai ketentuan, maka PHK bisa jadi pilihan alternatifnya. Dan yang kelima adalah tidak menaati hukum ketenaga kerjaan. Setiap perusahaan besar hingga kecil sekalipun perlu menyadari hukum ketenaga kerjaan terkait diskriminasi, cuti keluarga, persyaratan upah minimum, lembur, standar keamanan, dan cacat. Yang pertama ada staffing atau keanggotaan. Dalam fungsi manajemen sumber daya manusia atau MSDM, untuk mengatur keanggotaan organisasi, manajemen sumber daya manusia memiliki 3 kegiatan utama, yaitu perencanaan atau planning, penarikan atau recruiting, dan seleksi. Yang kedua, ada fungsi manajemen sumber daya manusia performance evaluation atau evaluasi kinerja. Fungsi ini meliputi penilaian dan evaluasi terkait kinerja yang diberikan selama periode tertentu. Proses evaluasi atau penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan divisi SDM. Yang ketiga ada compensation atau kompensasi. Setelah menyelesaikan kewajibannya, karyawan berhak mendapatkan kompensasi yang layak dari perusahaan. Hal ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan atas kinerja karyawan. Yang keempat ada training and development atau pelatihan dan pengembangan. Karena berkaitan dengan SDM yang berkualitas, maka fungsi manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah melakukan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Divisi HR bersama dengan pihak manajer bertugas menyusun dan membuat program-program pelatihan bagi karyawan. Pelatihan ini bahkan sudah diatur dalam undang-undang pada tahun 2003. Yang kelima ada fungsi manajemen sumber daya manusia, employee relation atau hubungan karyawan. Divisi HR bertanggung jawab untuk menjaga hubungan karyawan untuk menghindari praktek yang tidak sehat seperti mogok kerja. Fungsi ini memastikan apakah karyawan diperlakukan secara baik untuk mengatasi keluhan yang ada. Yang keenam, ada personal research. Dalam rangka meningkatkan efektivitas perusahaan, HR juga melakukan analisa terhadap masalah individu dan perusahaan kemudian membuat perubahan yang sesuai. Disinilah fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai pencari solusi dari masalah yang terjadi atau personal research. Yang ketujuh ada safety and health, keselamatan dan kesehatan pekerja. Sebuah manajemen SDM
wajib memperhatikan keselamatan pekerjanya melalui program yang dijalankan. Hal ini dilaksanakan untuk meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan dan menciptakan suasana aman dan keselamatan di lingkungan kerja. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu perencanaan sumber daya manusia merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan dalam organisasi, guna menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut. Perencanaan sumber daya manusia perlu bagi suatu organisasi, supaya organisasi tidak mengalami hambatan bidang sumber daya manusia dalam mencapai tujuannya, dalam rangka menghadapi dampak perkembangan yang selalu berubah-ubah. Namun demikian, perencanaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidaklah bersifat statis, karena arus perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, kebutuhan, lingkungan selalu berubah-ubah. Maka, perencanaan sumber daya manusia harus dapat mengakomodasi setiap gerak perubahan tersebut. Bila organisasi yang bersangkutan tidak mau ketinggalan, oleh sebab itu, perencanaan sumber daya manusia harus mengikuti perkembangan dan tuntutan perusahaan yang selalu berubah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.